kadang-kadang cara terbaik untuk bisa sampai di titik tertentu adalah dengan menempatkan dirimu pada posisi yang kamu gak punya opsi lain untuk melakukan yang lain gitu. Kita meyakini bahwa itu benar, tapi kita gak berani mengatakan itu benar, Bill. Kita tahu mana yang sebetulnya tepat, tapi bahkan untuk memperjuangkan itu aja kita gak berani. Orang pertama dan terakhir yang harus percaya pada diri kita ya diri kita, bukan lagi orang tua. Mungkin lewat podcast ini saya pengen sekaligus menyampaikan perempuan itu mau gak mau di timur maupun di barat ternyata sama, adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kualitas kita ditentukan berdasarkan respon apa yang kita berikan. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut disalahpahami. Karena orang yang gak pernah gagal, orang yang gak pernah disalahpahami oleh orang, itu tanda mereka gak pernah berjuang dalam hidup. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, wanita yang menurut aku sangat inspiratif, yang datang jauh-jauh dari ujung barat Sumatera, dari Aceh juga. Iya, sama-sama ya, lagi sama ya, dari Bill. Aceh kita ya. Welcome to the show, Mbak Shirley Anavita. Wah, thank you Bill kesempatannya. Ini bikin deg-degan sih masuk sini, Bill. Yap, interogasi. Iya, Kita kursi akan panas ya. mengupas tuntas ya. Karena kenapa aku ajak Mbak Shirley di sini? Bagi teman-teman yang nonton ini, aku sarankan untuk nonton sampai selesai karena dia adalah sosok yang menurut aku penggerak perempuan yang inspiratif dan konsisten untuk mengedukasi teman-teman di luar sana, apakah tentang isu-isu terkini atau tentang edukasi di Indonesia. Jadi aku senang banget untuk kita ngobrol sama 1 jam ke depan, Mbak Shirley. Semoga ya, amin. Tapi kita pertama dan ini pertemuan kedua kita kan ya? Ya, sebelumnya kita pernah ketemu. Ya. Tapi ngomong seriusnya di episode sekarang nih. Sekarang ya, sebelumnya nggak serius ya? Ya, santai-santai. Iya, di luar iya, kamera ya. Betul. Tapi terlepas dari di depan kamera, di balik kamera, aku ngelihat sosok Mbak Shirley ini ada sisi confidence-nya sebagai wanita ya. Aku penasaran apakah itu dibentuk atau emang terlahir sejak lama, kepercayaan diri gitu. Kalau confident, aku pribadi percaya bahwa itu ada part yang dibentuk, ada yang dibentuk sih, Bill. Kalau ditanya apakah Shirley dari kecil itu percaya diri, ada rasa-rasa gak percaya dirinya sebetulnya. Shirley ingat waktu TK itu usia 4 atau 5 tahun ya. Yep. Jadi Shirley pengen ikut satu lomba lah, intinya begitu. Dan justru orang tua yang gak yakin bahwa emang iya kamu mau ikut gitu. Tapi ya udah, kalau Shirley udah yakin. Jadi ada part yang Shirley pikir memang setiap orang itu cukup confident sampai ada titik di mana mungkin lingkungan yang mematahkan. Nah, ada juga tipikal orang yang dibentuk. Nah, long story short, akhirnya dari situ Shirley belajar bahwa orang pertama dan terakhir yang harus percaya pada diri kita ya diri kita. Bukan lagi orang tua, bukan lagi mungkin ada orang yang beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang fair gitu ya, yang suportif, benar-benar, salah-salah, nggak neko-neko. Tapi sekalipun kita nggak dikelilingi sama orang-orang kayak gitu, tetap jadi tanggung jawab kita untuk yakin dengan apa yang kita targetkan, cita-citakan. Nah, kembali ke pertanyaan Bilal, itu tuh dibentuk apa terlahir? Menurut Shirley, confident itu bisa jadi sudah ada pada diri bagi sebagian orang, tapi besar kemungkinan dia akan semakin menebal ketika dia dipupuk, dibentuk, dijaga. Jadi ibarat tanaman ya, dia harus dijaga, ditaruh di sinar yang tepat, di posisi yang tepat, dapat sinar yang pas, dapat unsur hara dari tanah yang oke, maka pohon itu akan tumbuh subur. Maka confident itu juga gitu sih, Bill, menurut Shirley. Nah, mungkin sampai usia-usia tertentu orang tua punya andil kali ya, sampai usia anak misalnya sebutlah sampai 14 tahun, 15 tahun. Tapi setelah itu bagaimana kita menempatkan diri di lingkungan, bagaimana kita menaruh mindset kita sendiri, itu menurut saya penting. Nah, Shirley berasal dari daerah, Bill. Tadi kan Bilal udah sampaikan. Dan Shirley harus akui bahwa ada gap memang yang terbentuk dalam mindset anak daerah. Shirley bukan bilang bahwa anak daerah itu kemudian gak pede, enggak ya, Bill. Tapi sama-sama punya skill dan kapabilitas yang boleh jadi baik sama baiknya, cuma mindsetnya udah terbentuk bahwa wah, kita tidak cukup beruntung, wah kita tidak cukup dekat dengan akses informasi dan seterusnya. Nah, gap ini yang belakangan Shirley sadari dengan adanya IoT,
dengan kita memasuki industri 5.0 Yap. itu menurut saya mulai borderless sih, udah mulai memberikan akses juga kepada dalam tanda kutip anak-anak daerah untuk bisa akselerasi ke titik yang mereka inginkan. Yep, the Gitu confidence competence loop ya. Semakin sering kita melatih keraguan diri, semakin kita bisa menghadapi fase-fase kita insecure dan lain, semakin terbiasa juga. True. Tapi misalnya ini mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju habisnya, Bill. Benar. Tapi saya kok makin kesini makin merasa, dulu hipotesis, kalau sekarang udah jadi kesimpulan, Bill, bahwa inferiority complex itu kan mulainya dari mindset ya. Itu tuh secara nggak langsung diturunkan dari satu lembaga informal yang kita sebut sebagai keluarga. Mungkin kita nggak sadar, tapi cara kita diperlakukan di masa-masa, sebutlah mungkin 7 tahun pertama kehidupan kita, atau mungkin 14 tahun pertama kehidupan kita, kan kita nggak bisa minta pada Tuhan. Yeah. Ya Tuhan, aku mau lahir di wilayah A misalnya, kita nggak bisa minta. Nah, bagaimana itu dibentuk secara turun-temurun, itu membentuk cara kita berpikir. Dan lembaga informal pertama yang membentuk mindset kita adalah keluarga. Dan perempuan dalam hal ini, mungkin lewat podcast ini saya pengen sekaligus menyampaikan, perempuan itu mau gak mau di timur maupun di barat ternyata sama, adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi sebelum akhirnya mindset itu diturunkan nantinya kepada anak, maka kita dulu yang harus percaya pada diri kita. Gelas kita dulu yang diisi, baru kemudian kita bisa pour, kita bisa menuangkan isi gelas kita ke lingkungan atau mungkin ke anak kita, ke keluarga kita. Maka ini tugas kita para perempuan untuk hari ini berani selesai dengan diri sendiri, berani ngelihat sebetulnya kita punya trauma apa sih di masa lalu yang ngebuat kita mungkin jadi nggak pede, kita punya potensi apa sih yang harus kita coba bongkar dalam diri. Mungkin selama ini kitanya aja yang nggak berani keluar dari zona nyaman, atau kita aja yang merespon masalah dengan cara yang kita terbiasa dengan itu. Yep. Padahal sebetulnya bukan itu cara terbaik. Makanya ada satu quote sebetulnya kayak 2 minggu yang lalu sih, Bill, salah seorang teman itu mengingatkan Shirley bahwa kurang lebih quote-nya bunyinya kayak gini. Kadang-kadang cara terbaik untuk bisa sampai di titik tertentu adalah dengan menempatkan dirimu pada posisi yang kamu gak punya opsi lain untuk melakukan yang lain gitu. Nah kalau kita kadang-kadang, perempuan kan dominannya perasaan kan, Bill. Maksudnya ini bukan kemudian wah perempuan dibeda-bedain, enggak. Yeah. Tapi memang fitrahnya perempuan itu dominannya perasaan, laki-laki itu logika. Sehingga ketika perempuan terlalu bergantung atau rely on mood, perasaan, akhirnya kita cenderung bukan bergerak berdasarkan kebutuhan, tapi apa yang kita inginkan. Padahal situasi dan kondisinya mengharuskan kita untuk bergerak berdasarkan yang dibutuhin apa, bukan apa yang kita inginkan. Nah, bisa jadi akhirnya Tuhan naruh kita di posisi yang udahlah Sher, kamu kalau dibiarin terus bergerak berdasarkan keinginan lama banget nih nyampainya. Akhirnya ditaruh di posisi yang mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, hadapi. Nah, akhirnya saya refleksi ke diri sendiri, ya bisa jadi itu cara kita akhirnya untuk crack the border. Untuk berat sih, tapi ya emang harus retak dulu baru cahaya bisa masuk kan, Phil. Harus retak dulu dan ya boleh jadi pecah, boleh jadi sakit, boleh jadi kok gini sih Tuhan, kok nggak sesuai sama ekspektasi sih Tuhan. Nah biasanya perempuan lemah di situ, Bill, karena dia bergerak based on feeling. Maksudnya bukan semua ya, tapi mayoritas. Sedangkan kalau laki-laki itu based on logic. Efektifnya yang mana, efisiennya yang mana, yang solusi paling pas yang mana kan gitu ya. Itu mungkin PR Shirley dan mungkin mayoritas perempuan di luar sana untuk menemukan titik equilibrium antara perasaan sama logika sih menurut saya. Tapi di fase Mbak Shirley itu pernah retak, itu di titik mana atau turning point di mananya yang kemudian ngelihat bahwa retak itu bukan berarti bocor atau airnya itu malah ngerembes, tapi retak dari versi cahaya ini ternyata lebih terang dari gua perkirakan gitu. Di titik mana gitu? Fasenya berkali-kali sih, Bill. Jadi menurut Shirley gak ada yang satu fase menyelesaikan semuanya. Mungkin awalnya fasenya, mungkin teman-teman juga mungkin di awal-awal 14 tahun kita sempat retak. Shirley pribadi kalau ditanya dulu tuh adalah orang yang nggak ranking juga nggak apa-apa, Bill. Ya udah biasa, jadi manusia biasa-biasa aja deh. Emang harus ya berprestasi kayak gitu.
syarat dari orang tua adalah yang penting kamu bukan paling akhir. Jadi kalau di kelas ada 30 orang, yang penting kamu bukan yang paling akhir ya, Nak. Bilal 30. Serius. Serius? Iya. Terus orang tua kamu biasa-biasa aja? Gak biasa-biasa aja dong. Iya, oke. Pakai ke sekolah pakai masker mereka. Kalau ambil rapor Malu ya. Nah, kalau orang tua saya nggak ada pressure. Nggak apa-apa, terserah kamu mau main, mau apa. Yang penting jangan yang paling terakhir ya. Karena mungkin ada cita-cita kamu yang nanti mau kamu kejar. Jadi ya mungkin di tengah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kamu masih sedikit memberikan pintu lah untuk dirimu sendiri kalau kamu nanti mau mengejar itu. Sampai karena ada titik cracking pertama itu di usia 13 tahun mungkin. Mungkin di usia-usia dimana kita tuh butuh validasi dari kawan kali ya, Bill. Itu adalah fase dimana Sherly akhirnya dijauhi karena mungkin teknis sih, tapi karena terlambat mendaftar sekolah, jadi Sherly terlempar ke kelas yang paling ujung. Jadi kalau ada 1 sampai 10 ya Sherly di 10-nya gitu. Di lokal atau kelas yang paling terakhir. Nah, long story short, dari situ Sherly pikir kok nggak enak ya dijauhin. Orang tua bilang, Sherly udah minta pindah sekolah dong, boleh nggak? Udah nggak enak dijauhin sama kawan-kawan, udah mulai ada kayak grup-grup gitu. Ada satu kalimat dari orang tua yang setidaknya sampai hari ini ya ketemu sama kamu, Bill, masih Sherly pegang, bahwa kalau kamu ngelihat ada masalah, ada hal yang nggak benar, maka hadapi, bukan malah pergi. Dan kalau Tuhan Tuhan menghadapkan itu pada kamu, berarti kamu yang dianggap bisa oleh Tuhan. Kamu mau diwarnai dengan lingkunganmu atau kamu yang justru mewarnai lingkunganmu, karena kan tadi itu yang kelasnya yang paling ujung. Jadi saya mulai terbiasa nih dengan kebiasaannya malas, kayak ya udah segitu juga cukup kayak gitu loh, Bill. Jadi standarnya mulai lowering, mulai menurun. Itu akhirnya Sherly menetapkan target, yang kelas inti lah gitu ya. Kelas inti itu rata-ratanya berapa, juara satunya misalnya berapa. Mulai jiwa kompetitifnya baru mulai di situ. Kalau nggak ada di average-nya misalnya adalah 8,5 atau 9, maka akhirnya Sherly menetapkan ke diri Sherly sendiri, standar kamu nggak boleh ada nilai di bawah itu, nggak boleh ada nilai di bawah 8,5, maka rata-rata harus segitu. Nah, akhirnya di situ kelihatan di semester pertama, ternyata kok ada nih anak dari ujung yang paling ujung, rata-ratanya bahkan setara dengan juara 1 di kelas inti tadi. Itu kayak aneh gitu, itu anomali. Dari situ akhirnya mulai naiklah teman-teman yang dianggap ujung gitu, akhirnya mulai naik. Dan dari situ Sherly makin sadar bahwa ya pilihannya cuma 2, kamu yang diwarnai atau kamu yang mewarnai. Nggak ada masalah kamu misalnya ditaruh di tempat yang mungkin kamu nggak mungkin awalnya nggak suka, atau kok gini sih Tuhan, ya boleh jadi kamu mengira kamu dikubur padahal sedang ditanam oleh Tuhan. Kubur dan tanam itu adalah 2 hal yang outputnya akan berbeda. Tergantung kita melihat diri kita atau mindset kita kayak gimana. Kalau dikubur kan selesai ya. Kalau ditanam adalah proses kita untuk menyiapkan diri, menguatkan akar-akar, sampai kalau udah kuat baru muncul batang, daun, berbuah di sebagian tanaman ya, sebagian besar tanaman. Karena ada juga yang mungkin mulainya nggak dari situ. Tapi intinya adalah itu cracking pertama Sherly, dilanjutkan kemudian ya baru di tahun selanjutnya ada lagi. Cracking kedua adalah masa-masa SMA mau lanjut kuliah tapi berhadapan dengan situasi finansial atau ekonomi orang tua yang sepertinya tidak sedang baik-baik saja lah, Bill. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah ketika merantau agak lama ya. Kalau merantau 3 bulan mungkin sudah dimulai ketika 14 tahun. Itu ketika awalnya di Jogja kemudian ke Jakarta. Jadi benar-benar ngerasa berbeda banget lingkungannya, dan Sherly merasa kayak aku udah kalah deh, kayak aku udah selesai deh. Dan di tahun keduanya akhirnya Sherly kayak ditampar keras oleh seorang mentor yang ngingetin, kamu ikut kegiatan banyak, kamu ikut organisasi banyak, kamu bikin social project A, B, dan C, itu tuh sibuk, bukan produktif. Awalnya Sherly gak terima, Bill, dibilang kayak gitu. Namanya anak muda kan, ego 20-an. Ego 20-an. Di antara kawan-kawan saya kan justru saya yang paling aktif mau nyelesain A, B, dan C. Saya ditantang dengan 4 pertanyaan. Yang 4 pertanyaan itulah yang Sherly kupas di buku, bisa dibilang itu buku pertama lah, buku pertama yang Sherly keluarkan.
Judulnya Mencari Intisari. Maka anak muda fokus saja pada hal-hal inti dalam hidup, apalagi di era yang sekarang distraksinya luar biasa, tsunami informasi di mana-mana. Yuk kita fokus saja pada hal-hal inti yang Sally rangkum dalam 4 pertanyaan itu. Yang Sally gagal Bill 10 tahun yang lalu menjawabnya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah, kamu tuh siapa 10 tahun lagi? What's the goal? What's the target? Kalau target kamu adalah seorang akademisi, kamu gak harus melakukan hal-hal yang sebetulnya gak mengantarkan kamu ke sana, atau bukan prioritas utama skill menuju ke sana. Karena di antara banyak skill, kamu gak harus menguasai semuanya sendiri. Benar. This is not one man show gitu. Di antara semua buku, kamu gak harus baca semua buku itu juga. Di antara banyak podcast, kamu gak harus menyelesaikan semua podcast. Kalau suara berkelas harus diselesaikan ya Bill ya. Iya, thank you Mbak. Saya gak suruh padahal. Ya maksud Sally adalah, pertanyaan itu Sally gagal menjawabnya. Dulu Sally pikir jawabannya profesi. Saya mau jadi duta besar, makanya saya ngambil jurusan ini, hubungan internasional. Terus ditanya, kenapa kamu mau jadi duta besar? What's the point? What's beyond it? Apa di belakang profesi itu yang kamu kejar? Ditanya, digali terus, sampai akhirnya jawaban kelima dari why itu ternyata sesuatu yang dekat. Sesuatu yang gak neko-neko. Ditutup dengan pertanyaan, kalau 10 tahun lagi, tentu akan banyak yang berubah kan. Kalau sekarang kita di 2025, 10 tahun lagi 2035, a lot of things will be changed. Benar. Right? AI yang kita hadapi sekarang, yang kita nikmati sekarang, itu masih bayinya AI, right? 10 tahun lagi kita, dihadapkan dengan teknologi yang luar biasa, canggih menurut Sally. Pertanyaan beliau adalah, kalau profesi-profesi baru muncul, ternyata memfasilitasi kamu untuk menjalankan why kelima kamu siap nggak agile, beradaptasi dengan semua perkembangannya nanti? Itu saya nggak bisa jawab, Bill. Butuh waktu agak lama untuk nanya. Dan beberapa teman bertanya belakangan, Sir, ini nih yang kamu pikirkan 10 tahun yang lalu nggak? Saya harus jujur bilang, iya. Wow. Tapi saya nggak tahu kan akan ada ruang-ruang berbagi yang borderless kayak gini. Badan kita boleh di Indonesia, Bill, tapi perkembangan di Timur Tengah, Eropa, Afrika, Amerika, just one click we can connect to 1,000 of people now. Ya mungkin 10 tahun yang lalu kita nggak kepikiran. Itu pertanyaan pertama. Nah, jadi 4 pertanyaan itu adalah cracking ketiga Sally untuk mulai hidup lo mau kemana sih, Sir, sebetulnya? Ini nih keinginan orang tua yang nggak selesai di masa muda. Kalaupun iya nggak apa-apa juga, tapi lo mau nggak sih bertanggung jawab sampai akhir? Karena at the end, this is not about your parents, this is about you and yourself. Karena pertanyaan keempat adalah, kamu mau ninggalin apa untuk generasi sesudahmu? Karena ya kamu ada masanya, Sir. Dan setiap masa nanti akan ada orangnya. Terus kamu mau ninggalin apa? Nah itu akhirnya ngebuat saya jadi, ya udah fokus aja pada hal-hal yang mungkin itu adalah kelebihan atau potensi yang boleh jadi Tuhan titipkan, yang butuh untuk dimaksimalkan. Nah, cracking selanjutnya adalah akhirnya Sally berangkat setelah selesai S1, berangkat S2, Bill, terus pas pulang itu cracking Sally yang Sally pikir mengubah banyak hal sampai sekarang. Kurang lebih 5 tahun apa 6 tahun yang lalu, 2019. Itu kehilangan, bukan teman ya, tapi kayak disalahpahami, pulang dari, dulu kan Sally di Australia S2-nya. Ketika pulang dari sana tentu punya ekspektasi tertentu ketika pulang. Dan Sally nggak pernah kepikiran untuk memulai sosial media Sally sebagai platform berbagi opini yang ya otomatis itu menjadi wajah kita kan. Kalau dulu Sally paling nggak mau menyampaikan opini, apalagi sospol, di sosial media. Bukan orang yang enggan untuk diskusi, Bill, tapi kalau diskusi kayak gini aja deh. Kalau salah paham, Sally langsung bisa klarifikasi. Kalau Bilal nih misalnya, emang gitu ya, Sir? Ya enggak gitu, Sally langsung bisa klarifikasi. Tapi keluar dari ruangan, ya udah kita temenan. Kan tadi kita gontok-gontokannya di dalam ruangan. Kalau di sosial media kan gak gitu, Bill. Ketika kita udah share something, ya kadang-kadang orang langsung punya pandangan tersendiri tanpa mau mengklarifikasi, atau tanpa kita sempat mengklarifikasi, atau part tertentu dipotong dan disebarluaskan misalnya. Jadi itu tuh jadi ruangan yang bias banget. Dan Sally memulainya di 2019, di situ mulai
ya ada yang suka, ada yang tidak suka, pro kontra. Kalau orang jauh itu salah paham nggak apa-apa, Bill. Maksudnya ya udah, mungkin mereka juga nggak kenal-kenal banget kan dengan Sherly. Tapi kalau orang dekat yang salah paham, that's something. Itu sesuatu bagi Sherly. Jadi ibaratnya ya kalau disalahpahami dengan orang yang mungkin nggak kenal sama Sherly, nggak punya nomor WA lah misalnya, ya nggak apa-apa. Ya Sherly nggak bisa ngontrol pikiran orang kan gitu. Tapi kalau orang dekat, berteman udah lebih dari 7 tahun, 10 tahun, salah paham dan tidak mengklarifikasi itu secara fair, itu masalah bagi Sherly. Jangan-jangan Sherly yang salah. Maksudnya Sherly mulai mempertanyakan kan, ini nih layak nggak ya diperjuangkan? Sampai akhirnya ada satu perkataan dari Buya Hamka yang Sherly senang banget. Sampai sekarang Sherly masih pegang, dan kalau memang pas momennya Sherly akan menyampaikan perkataan itu sebagai penguat Sherly atau penguat kawan-kawan yang bertanya pendapat dari Sherly. Kurang lebih begini kata Buya Hamka, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut disalahpahami, karena orang yang gak pernah gagal, orang yang gak pernah disalahpahami oleh orang, itu tanda mereka gak pernah berjuang dalam hidup. Jadi dari situ akhirnya Sherly, I am on the right track. Selama yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang benar, baik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari logikanya bisa dipertanggungjawabkan, dari datanya bisa dipertanggungjawabkan, maka go fight for it. Hanya butuh waktu atas sesuatu yang kita ulang-ulang kan, repetisi. Hanya butuh waktu dan momentum, itu pada akhirnya diterima oleh banyak orang. Hanya butuh one click moment untuk itu akhirnya benar juga ya. Karena toh benar itu gak perlu dijelaskan benar, dia akan menunjukkan dirinya di waktu dan kondisi yang tepat bahwa benar itu adalah benar. Jadi dari situ, dari penjelasan Buya Hamka itu akhirnya ya udah, mungkin memang harus kayak gini, mungkin memang harus menerima dulu kondisinya kayak gini. Dijauhi, teman-teman dekat salah paham. Saat itu dari satu organisasi juga akhirnya Sherly harus menarik diri dan memulainya dari, bisa dibilang dari lingkungan paling kecil lah. Memulai sosial media itu Sherly yang take, Sherly yang posting, Sherly yang ngedit dulu ya. Sampai akhirnya ketemu dengan kawan-kawan yang sefrekuensi. Jadi bagi Sherly itu adalah aha moment yang membuat Sherly menemukan orang-orang yang mungkin senilai, sefrekuensi, semakin kesini ya, dan mempertemukan ke mentor-mentor, guru-guru, senior-senior yang akhirnya membuka jalan-jalan kesempatan dan cara Sherly berpikir. Karena boleh jadi selama ini tuh kesempatannya ketahan, Bill, atau pintu gerbangnya belum kebuka karena Sherly yang belum siap. Ya setuju, itu bagus. Right, nanti mungkin Bilal boleh cerita gitu ya. Dan karena Sherly-nya yang belum siap, Sherly-nya yang belum layak, ya cahayanya nggak bisa masuk, di crack dulu kan. Tapi berat banget kehilangan sesuatu yang Sherly jaga gitu. Benar. Sampai akhirnya kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu, seorang mentor bilang kayak gini ke Sherly, Bill, Sher, setiap orang itu akan diuji dengan apa yang dicintai, yang disayangi. Selama ini kamu menyayangi apa dalam hidupmu? Apa yang kamu jaga banget selama ini? Bisa jadi kamu diujinya lewat itu. Terus Sherly mikir kan, apa yang paling Sherly coba jaga ya selama ini? Bener lagi, Bill. Jadi melepaskan sesuatu yang kita nggak sayang-sayang banget, ya udah. Tapi kalau itu selama ini kita jaga, entah itu kita anggap positif atau negatif ya, Bill, berat sih. Tapi boleh jadi sebetulnya kita ketahan karena selama ini kita masih mengaitkan diri kita pada hal-hal yang ornamen itu nggak layak untuk membuat kamu berada pada titik itu. Dan untuk melepaskan ornamen yang udah lama banget share di kamu, that's become your habits. You just do it the same thing over and over again, that's become your character. Dan mengubah karakter kan nggak semudah itu ya, Bill. Jadi bagian itu yang menurut Sherly dalam perjalanan 5 tahun ini, Sherly dipertemukan dengan teman-teman, tim, itu yang cracking Sherly, yang banyak hal Sherly pelajari sih, Bill. Salah satunya adalah ya mungkin tentang ego juga kali ya. Gimana? Menarik ya obrolan tadi. Sebelum kita lanjut, aku cuma mau bilang kalau podcast kali ini disponsori langsung oleh Linkit. Linkit adalah website builder yang bikin kamu punya website keren tersendiri dan bisa jualan digital produk dan hasil ratusan juta dalam waktu sebulan.
Jadi bagi kamu yang penasaran, langsung aja bikin LinkedIn. Wow, ini sangat luar biasa ya, karena kita kalau ngomongin di meja ini biasanya sangat-sangat insightful, mungkin sangat relate sama teman-teman yang nonton ini. Tapi aku bisa tangkap 2 poin menurut aku tuh sangat-sangat bagus ya. Yang pertama aku suka banget di bagian tadi ketika Mbak Shirley ngomongin tentang 10 tahun yang lalu ke 10 tahun ke depan itu ada persiapan kan. Terlepas aku studi hubungan internasional, 10 tahun lagi aku pengen jadi dubes atau aku pengen jadi diplomat, itu ke depannya bukan poin label atau posisi itu yang penting. Yang penting itu kesiapan kita ketika adjust sama dunia yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Right. Itu aku sangat relate karena aku juga pengen jadi diplomat 10 tahun yang lalu. Tapi semakin kesini, ternyata pegangan aku dari 10 tahun yang lalu yaitu being storyteller. Jadi menurut aku itu adalah hal yang harus kita persiapkan. Karena gini ya, aku suka banget ngomongin tentang universe dan yang lain. Karena aku pikir di universe ini cara kerja gini. Jadi bayangkan Shirley yang 2015, di 2015 itu dia kerja keras kan. Bayangin Shirley itu give up di 2019. Sebenarnya di 2025 itu ada tempat untuk Shirley hasil dia tidak pernah give up. Misalnya tamu suara berkelas 2025 itu ada Shirley di hari ini. Bayangin 2019 Shirley give up, aku nggak pernah kenal sama Shirley. True. Nah itu tuh menurut aku tuh harus diperjuangkan bagi teman-teman yang mungkin nonton ini. Terkesan kayak klise banget, tapi menurut aku itu relate bagi siapapun yang ada alasan untuk tidak ingin menyerah. Ada tempat untuk kalian yang, ada hadiah untuk kalian tidak menyerah. Betul. Setuju lagi. Yeah. Dan saya setuju. Sesuatu mungkin masih ketahan karena kitanya belum layak. Dan boleh jadi ini tuh sebetulnya pembuktian untuk diri kita sendiri. Kita tuh layak gak sih di tempat itu? Sebetulnya misalnya di 2025 duduk di podcast ini misalnya Bill ya. Dan istilah dari mentor Shirley itu adalah share spotlight itu lebih senang datang kepada mereka yang siap. Kalau spotlight itu belum datang ke kamu, mungkin kamunya yang belum siap. Benar. Jadi bukan menyalahkan angin atau kondisi, tapi kamu yang adjust layar kamu. Kalau layar kamu belum siap menuju ke sana, ya kuatkan layarnya. Kayak gitu. Kalau nggak salah, berapa hari yang lalu ya, Shirley itu kayak mungkin sharing lah gitu ya ke salah seorang teman, dan dia mengingatkan bahwa ya udah share, kalau kamu yakin dengan satu hal, perjuangkan. Karena kalau kamu nggak berani mengorbankan, sebutlah apa yang kamu senangi, sukai sekarang untuk sesuatu yang kamu inginkan, ya kamu jangan salahkan ketika kamu akhirnya harus melepas apa yang sebetulnya kamu inginkan dan sebetulnya kamu layak. Toh kamu nggak berani sacrifice kan, gitu. Jadi dalam prosesnya akhirnya Shirley sekarang ngelihat seseorang tuh bukan di posisinya, tapi sacrificing apa yang udah dia lakukan. Berapa jam dia tidur, berapa banyak buku yang dia baca, berapa banyak dia disalahpahami orang, berapa banyak dia akhirnya harus kehilangan waktu yang mungkin sebagian besar misalnya di usianya bisa dipakai untuk misalnya ya lebih banyak bersenang-senang. Bukan berarti bersenang-senang nggak boleh Bill, tapi itu kan adalah tentang sacrifice. Nah, itu yang membuat ya udah, itu tentang waktu aja sih. Kamu mau susahnya sekarang apa nanti? Kalau kamu mengambil susahnya sekarang, ya boleh jadi kamu mudahnya lebih awal juga. Tapi kalau kamu ngambil mudahnya sekarang, ya udah deh, lay aja misalnya malas-malasan gitu. Ya udah ketika yang lain mempersiapkan ABC, kan ada kesempatan untuk main-main. Ya udah saya main-main dulu. Ya jangan salahkan ketika dunia keras ke kamu nanti. Jadi itu hanya tentang jatahnya mau kamu ambil kapan, gagalnya mau kamu ambil sekarang atau nanti. Nah di situ akhirnya saya ngelihat kalau misalnya ada kesempatan untuk sakit sekarang deh. Benar. Apalagi masih muda. Karena Mas Sally meng-highlight muda Bill. Benar. Karena kita Sally belajar muda itu mengandung konsekuensi 4. Pertama, konsekuensi positif ya. Pertama, energi kita masih besar. Gagal sekarang, proses kita bangkit itu membutuhkan energi Bill, menurut Shirley ya. Dan energi anak muda itu masih membuncah banget. Tinggal mau diarahkan ke positif apa negatif. Kedua, waktu. Dan waktu ini, mau ke timur maupun barat, waktu ini sesuatu yang berharga banget. Sampai di titik tertentu seseorang misalnya dengan financial capacity tertentu, akhirnya yang dia beli adalah waktu. Dia membeli waktu orang kan untuk mengerjakan misalnya berkali-kali lipat. Yang ketiga adalah curiosity, rasa ingin tahu. Anak muda itu masih membuncah terhadap banyak hal. Dan yang keempat, anak muda itu senang melawan arus.
Anak muda tuh gak suka status quo. Sejarah membuktikan bahwa setiap ada perubahan besar pasti di belakangnya ada anak muda. Karena anak muda gak suka kalau udah kok gini-gini aja ya. Kok kayaknya ini udah berjalan sekian lama tapi gak ada hal-hal yang baru yang bisa kita tawarkan ya. Jadi 4 hal itu gak perlu diapa-apain. Siapapun kita, warna kulit kita mungkin berbeda, laki-laki atau perempuan, lahir, tinggal, berasal dari keluarga dengan status ekonomi sosial mungkin berbeda, tapi 4 hal itu dimiliki oleh mereka yang masih punya jiwa muda. Nah, dari 4 hal ini Bill, akhirnya Sally sadar bahwa nggak mungkin ada perubahan besar bisa terjadi kalau di belakangnya nggak ada anak muda. Dan 5 tahun belakangan ini Sally berkesempatan untuk ketemu sama anak muda, diskusi, sharing. Sally ngelihat potensi itu ada untuk kita semua. Terutama untuk Indonesia ya, karena lebih dari setengah penduduk Indonesia hari ini diisikan oleh anak muda ya Bill. Benar. Jadi Sally ngelihat ada harapan itu sih. Aku penasaran seorang Shirley ini apa keresahan dia setiap hari, terlepas dari keresahan pribadi atau apa what keeps you awake ya, sebelum tidur mikirin apa, bangun tidur apa, tapi dari sisi keresahan apakah positif atau keresahan global terserah apa sih? Wow. Keresahan Kalau ya? nggak mau diceritain nggak apa-apa, tapi kasihan udah aku tanya. Tapi kalau Bilal dulu deh, Bilal keresahannya apa? Yang paling mengganggu pikiran Bilal deh. Pinter Rifta. Paling simpel sih aku keresahan mager sih. Mager ya? Kenapa mager? Sekelas ini, sorry berkelas kan lahir dari sekelas. Sekelas itu sekolah kelompok malas ya. Oke. Jadi aku ini kalau bangun pagi udah alarmnya jam 5:30 misalnya, itu aku udah janji sama diri sendiri untuk nge-gym atau olahraga pagi kan. Tapi itu selalu aku lawan, kayak aku selalu berantem sama versi aku, kayak you versus you terus tiap pagi. Oke. Itu keresahan aku. Dan malam juga apakah harus tidur sebelum jam 10 itu juga keresahan aku. Jadi keresahan aku simple sih. Nah keresahan Mbak Sally sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi sekalipun kamu udah punya platform berbagi kayak gini? Udah punya platform, udah konsisten olahraga, tapi ya aku tetap harus melawan itu. Berarti bener dong kata orang bijak bahwa sebetulnya musuh utama kita adalah diri kita. Bener, gak orang bijak, orang gila juga kayak itu. Musuh utamanya itu emang dia kan. Iya. Nah sekarang Shirley nih, tanya balik nih kan. Wow, pertanyaannya sederhana tapi jawabannya kayak berat ya Bil ya? Berat, karena itu yang kita lawan setiap hari kan. Betul. Itu keresahan aku sih. Sally nggak bisa jawab kayak hitam putih gitu sih Bill, karena ya, boleh silakan. Karena gini, Sally setuju bahwa Sally akhirnya bertanya kenapa ini semua dimulai ya, maksudnya yang Sally kerjakan sekarang. Ternyata irisan terbesarnya itu ada di mindset. Dan mindset Sally sendiri yang hari ini sedang dicabik-cabik oleh Tuhan lewat keadaan ya. Kadang-kadang mungkin kita terlalu keras atau cara berpikir dan kitanya terlalu keras sehingga ya Tuhan dengan caranya menarik itu. Nah kembali ke poin, boleh jadi ada mindset Sally yang selama ini keliru terus diubah. Nah selama ini kan Sally kalau berbagi tuh awal mulanya mindset Bill. Maksudnya Sally belakangan 5 tahun memang awal mulanya sosial politik, tapi belakangan Sally banyak berbagi tentang self-development. Dan saat bicara self-development otomatis bicara tentang pendidikan, apalagi di zaman sekarang. Benar. Bicara pendidikan awalnya adalah mindset, ujungnya adalah karakter. Nah sekarang Sally itu berlawanan dengan mindset Sally sendiri atas banyak hal. Termasuk atas kayaknya kita gak mampu deh sampai ke sana. Tapi Tuhan ngasih tanggung jawabnya kayak dipaksa untuk ya ini arahnya ke kamu. Jadi kayak misalnya nih, Sally mager, misalnya ya, kayak bilang tadi, Sar kamu masih ngomongin mager diri kamu sendiri. Ya mager, Sally juga mager, Bill. Procrastinate, Sally juga kadang-kadang procrastinate. Kamu masih ngomongin dirimu sendiri, sedangkan tanggung jawab yang Tuhan kasih adalah tentang orang lain. Itu tuh kayak gak make sense bagi Sally. Kalau dulu ya, aku dulu dong yang harus selesai. Ya kayak tadi, aku dulu dong yang harus ini muncul dari diriku. Ternyata kadang-kadang tuh ya udah kamu memikirkan something beyond of you, beyond yourself, maka push itu akan hadir. Contoh, ini udah bukan tentang Sally, ini tentang hak orang lain yang ada di Sally. Jadi kadang-kadang ya Sally-nya yang kadang-kadang harus mengalah kali ya, atau ya udah deh biar Sally aja deh yang speak up gitu ya. Yang sebenarnya bukan speak up Bill, tapi meluruhkan hal-hal yang selama ini kayaknya Sally banget deh. Padahal sebenarnya bukan itu yang terbaik. Contoh,
misalnya gini, uh, kayaknya kita harus berangkat misalnya ya, kita misalnya harus berangkat jam 7 misalnya gitu. Kebiasaan Sally adalah semakin mepet, biasanya ide kreativitas itu muncul biasanya. Atau misalnya ada deadline tertentu. Nah karena udah terbiasa kayak gitu, coping mechanism Sally setiap kali dapat tanggung jawab selalu kayak gitu. Karena biasanya ide-ide kreatif itu muncul, atau sesuatu yang di atas rata-rata itu muncul di akhir. Nah belakangan itu udah gak bisa dipakai lagi. Dan kalau dilihat mungkin habit itu yang membuat Sally tertahan atas kesempatan-kesempatan besar lainnya. Karena mau di buku timur maupun barat, ternyata bagaimana cara kita menghargai waktu adalah syarat mutlak untuk mendapatkan tanggung jawab lebih dan lebih, misalnya kayak gitu ya. Nah akhirnya dari situ Sally sadar bahwa ini ada yang harus diubah. Nah kalau ditanya kembali ke Sally, apa nih yang paling mager? Jawaban, maksudnya apa nih yang paling mengganggu pikiran Sally sendiri? Sally sepakat mungkin adalah diri Sally sendiri, tapi belakangan adalah itu tidak lebih besar ternyata ketika berpikir sesuatu yang lebih besar, which is aha momennya itu tahun lalu sih Bill. Kenapa tuh? Tahun lalu tuh Sally merasa gini, terlepas dari apapun, tahun lalu tuh kan pilpres ya. Dan long story short akhirnya sudah terpilih dan kita semua udah masuk ke tahun selanjutnya, yaitu tahun 2025. Nah ada banyak banget logical fallacy yang Sally temui. Satu di antaranya, Sally baru akhirnya menerima kondisi ya beberapa bulan yang lalu Bill, adalah ternyata benar salah hari ini di sosial media yang menjadi perpanjangan tangan dari realitas kita hari ini adalah benar salah di sosial media itu berdasarkan siapa yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan. That's logical fallacy, itu cara berpikir yang salah sih. Tapi bayangin kalau benar salah itu ditentukan berdasarkan siapa yang mengatakan, kalau belum centang biru kayak kita belum yakin deh. Kalau followernya belum ratusan ribu atau belum jutaan, kayaknya kita belum yakin deh itu benar. Benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Dan bias banget untuk membuat atau memasyarakatkan satu keyakinan dan paham bahwa gula itu adalah pahit. Sewa aja influencer, satu hari suruh dia ngomong 3-5 kali bahwa gula itu rasanya pahit. Tunggu 6 bulan. Atau tunggu lebih cepat lagi misalnya 3 bulan. Atau bahkan 1 bulan. Akhirnya kita merasa gula, iya ya kayaknya ada pahit-pahitnya. Mindset kita dibentuk secara berulang-ulang berdasarkan apa yang kita lihat, tonton, baca, dan dengar. Benar. Dan ketika 8-13 jam waktu kita habisnya adalah di internet, maka sebetulnya mindset kita dibentuk berdasarkan apa yang hari ini beredar. Itu mengganggu pikiran Sally. Karena ya wajar, realitas misalnya hari belakangan banyak hal-hal yang kita gak habis pikir. Kayak kok bisa ya anak usia 10 tahun atau 14 tahun melakukan tindakan gak masuk akal, sebutlah tindakan asusila, direkam oleh kawannya, disebarkan. Emang apa yang dilihat, ditonton, dibaca. Dan kalau kejadiannya sekarang kayak gitu, kebayang dong 10 tahun ke depan kayak gimana. Di situ kayak saya berpikir bahwa bahkan benar salah itu bisa nyatu, bahkan kebalik. Wah, mindset ini jadi sesuatu yang amat sangat rapuh Bill, ketika nggak ada basic, entah itu kita bilangnya value kah, basic nilai yang dipegang, atau minimal basic logika deh. Logikanya kayak gimana nih menjelaskan misalnya gitu. Nah itu sih yang mengganggu pikiran Sally, karena apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, misalnya Bill tadi bilang di kehidupan kita pribadi, ketika diakumulasikan, maka dia akan menjadi realitas 10-15 tahun ke depan. Dan tanggung jawab itu ada di setiap masing-masing zaman. Ketika sekarang nih misalnya Bill dapat amanah punya wadah podcast yang didengar oleh banyak orang, jutaan orang, berarti sebetulnya Bill yang punya alatnya untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Nah itu bagi Sally amanah itu yang ini nih Sally bisa nggak ya? Karena ini nih sesuatu yang nggak Sally bayangin Bill 10 tahun yang lalu misalnya. Dapat kesempatan untuk ya mungkin bagi sebagian orang biasa ya Bill, tapi bagi Sally nggak kebayang 10 tahun yang lalu misalnya Sally menyampaikan A terus cukup dipercaya oleh
sebahagian orang gitu, atau misalnya apa yang Sherly lakukan cukup dijadikan contoh atau teladan misalnya bagi perempuan di luar sana misalnya. Ini nih amanah yang bisa Sherly pegang dengan baik nggak ya? Antara Sherly di depan dan di belakang nih nggak boleh beda, karena kalau beda, pertanggungjawaban lo tuh berat, Sher. Jadi kayak itu sih, kamu tuh mampu nggak sih, Sher? Jadi untuk berpikir mager, Bill. Wah itu Sherly, kayaknya kamu nggak layak sih, Sher, mager. Kamu bahkan nggak kepengen ini Tuhan nih, biar kamu ngubah kebiasaan kamu misalnya, Bill. Karena misalnya nih, kan di depan orang Sherly harus baik-baik nih, misalnya kayak pokoknya layak dicontoh, terus di belakangnya misalnya nggak kayak gitu. Itu kayak justru Sherly mencoreng sesuatu yang Sherly jaga selama ini, which is nilai, integritas dan lain-lain. Itu berat bagi Sherly, sehingga kalau ada misalnya ini waktu luang atau pagi, lo layak nggak sih, Sher, untuk melakukan ini, sedangkan Tuhan tuh ngasih hadiah, ngasih kesempatan lo bertumbuh tuh berkali-kali. Kalau misalnya nanti ini semua dicabut, lo jangan-jangan nggak sanggup lagi untuk menerima konsekuensinya, gitu sih. Tapi menurut aku itu sesuai sama yang tadi kita ngomongin di awal, itu tentang kesiapan, dan seharusnya biasanya udah di fase sudah siap. Karena di fase sebelumnya kan ada keraguan diri, imposter syndrome. Dan sekarang itu amanah yang diemban, itu emang menurut aku di fase yang sudah siap, dan Tuhan tahu itu udah di fase, gue percaya kok sama Sherly gitu. Amin, semoga ya. Harusnya gitu ya. Ini udah kayak calon presiden gue tiba-tiba diemban amanah gitu ya. Aku tadi pengen nanya sesuatu sih, apakah dari sisi keresahan dan lain-lain. Maksudnya kalau keresahan orang-orang di sekitar aku tuh masih di keresahan ngomongin tentang kenapa ya SDM kita masih gini, kenapa sih individu kita masih seperti ini gitu. Dan ini relate sama pertanyaan yang ingin aku tanyain. Maksudnya kalau kualitas suatu negara juga dipengaruhi oleh kualitas individunya atau SDM-nya. Dan kita sekarang sedang menuju ke Indonesia Emas ya 2045 gitu. Aku mau tanyain ke Kak Sherly, maksudnya kalau kita bisa melihat versi Indonesia Emas 2045, sebenarnya yang kategori emas itu dari sisi individu atau SDM-nya, manusia seperti apa yang Mbak Sherly itu bayangkan, orang Indonesia seperti apa yang Mbak Sherly bayangkan gitu? Manusia yang merdeka pikirannya. Kenapa maksud Sherly kayak gitu? Sekarang tuh kita nggak merdeka pikiran kita. Bahkan untuk membela atau misalnya gini, kita meyakini bahwa itu benar, tapi kita nggak berani mengatakan itu benar, Bill. Kita tahu mana yang sebetulnya tepat, tapi bahkan untuk memperjuangkan itu aja kita nggak berani. Kenapa? Karena urusannya nanti adalah pertama keamanan, yang kedua urusan perut. Karena gini, Bill, ada istilah dari orang, sebutlah orang sukses, bahwa untuk menjajah satu wilayah, maka jaga dua hal. Pertama, jaga kebodohan di wilayah itu. Kedua, jaga rasa laparnya. Jaga ininya untuk tetap di bawah rata-rata, dan jaga perutnya untuk terus lapar. Jadi kita kasih sedikit aja, kayak rame-rame mau gitu. Karena urusannya perut kan. Dan itu juga yang terjadi misalnya di Timur Tengah, di Afrika, di Amerika misalnya. Bahkan di Eropa, ketika bagian ini yang berurusan dengan perut, itu gampang untuk membuat realitas sosial. Kita mau daerah itu diapain? Nah, kembali ke pertanyaan Bilal, terus Indonesia Emas yang seperti apa? Yang ininya menurut Sherly bisa jalan, dan yang kedua hati atau berempati, mampu berempati. Karena kalau cuma pinter sih, cerdas sih, tapi empatinya nggak jalan, maka kepintarannya akan cenderung digunakan untuk ngebodoh-bodohin atau melakukan sesuatu based on kepentingan dirinya sendiri. Dan kalau hanya mengandalkan ini, sekarang kita juga udah kalah dengan AI, Bill. Coba kita nulis nih, misalnya prompt kita harus bagus apa, kemampuan AI menjawab juga lebih cepat dibandingkan kita. Sekalipun kita udah baca bukunya, kita udah baca jurnalnya, right? Kemampuan dia nge-gather information tuh jauh lebih cepat. Tapi kalau urusan ini, empati, memanusiakan manusia, merasakan apa yang orang lain rasa, bisa sih kata-kata aku nyakitin dia, tapi kayaknya nggak enak deh kalau jadi dia. Bisa sih solusi ini kita pakai, misalnya di wilayah A, tapi gimana dengan masyarakat adat di sana? Dan yang bisa merasakan itu kan adalah mereka yang punya empati. Benar. Mereka yang punya personal and social experience. Jadi kalau ditanya 2045 itu manusia yang punya kemampuan seperti apa yang akan sangat dibutuhkan, kalau ini tentu pasti. Yang kedua adalah ini. Itu yang mahal menurut Sherly. Dan dalam bayangan Sherly, ketika kedua hal tadi itu kita jaga sebagai anak muda, itu mau nggak mau cepat
ataupun lambat, justru kondisi yang akan membutuhkan orang-orang kayak gitu. Karena gini, kan nggak mungkin sapi itu kita perah terus, nggak mungkin. Dia akan ada pada titik sakit dan butuh dipulihkan agar dia tetap bisa menghasilkan dan dirasakan oleh banyak orang. Indonesia itu kurangnya apa sih, Bel? Coba. Sumber daya alam kita punya, sumber daya manusia kita masih masuk 4 besar. Anak mudanya kita lebih dari setengah penduduk kita anak muda. Di tengah kondisi negara-negara lain itu membutuhkan anak muda. Secara posisi, wah kita seksi banget posisi kita hari ini gitu. Artinya kita tuh punya nyaris hampir semua indikator yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju. Tapi manusianya siap nggak? Kenapa manusianya nggak siap? Karena dijaga 2 hal tadi. Jadi kalau ditanya sekarang, terus apa nih kira-kira 20 tahun ke depan yang kita butuhkan? Yuk anak muda, kita bareng-bareng termasuk Sherly, Bilal, dengan apa yang kita punya, yuk kita sama-sama jaga ini kita sama ini kita. Terus bertumbuh dan agile dengan kebutuhan apa nih 10 tahun ke depan di zaman kita nanti. Karena kalau yang kita jaga cuma ini tanpa ini, ya nggak salah, tapi kita sama-sama bisa memprediksi akhirnya privilege kita, kepintaran, kekuasaan, power informasi, kan power banyak ya, keterkenalan, akhirnya kita pakai bukan untuk sesuatu yang baik dan benar, sebutlah misalnya gitu. Atau sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan deh. Itu menurut saya kayak paling basis, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena sekarang mungkin kita enak di Bill. Kita bisa aja misalnya melakukan apa, tapi 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan yang akan merasakan impact-nya boleh jadi anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Kebayang nggak 20 tahun ke depan cucu kita nanya, emang dulu 20 tahun yang lalu orang tua kita ngapain sih? Kok udara di Indonesia udah nggak selayak hirup ini? Emang dulu 20 tahun yang lalu anak mudanya ngapain ya? Kok bersuara udah sesusah ini ya? Nah, itu yang saya pikir butuh kita jaga sesuai dengan zamannya. Karena mungkin 20 tahun lagi beda kan, udah beda. Dan teman-teman yang hari ini generasi Z, generasi Y mungkin udah pada posisi yang mungkin lebih lagi kan gitu ya. Jadi ketika sekarang kita masih muda, menjaga 2 hal ini menjadi penting dan lakukan sesuatu sesuai dengan porsi dan batasannya. Karena kadang-kadang kita overthinking sendiri anak muda. Apa nih, Indonesia emas atau cemas? Ya udah, porsi kita sekarang di mana? Ayo kita lakukan semaksimal kita, apa yang dalam kontrol kita. Karena misalnya Bilal atau Sherly atau kawan-kawan yang lain, bukan porsi kita untuk bicara misalnya kebijakan di tingkat tertentu misalnya ya Bil. Ketika hari ini porsi kita adalah menyampaikan bahwa kayaknya kami sebagai masyarakat butuhnya ini deh, misalnya gitu. Mungkin 20 tahun ke depan, saat satu tanda tangan kita bisa mengubah banyak hal, kita ada di posisi itu. Jadi tentu prosesnya kita upayakan dan melayakkan diri, tapi memaksimalkan apa yang ada di hadapan kita sekarang, menurut saya adalah cara terbaik untuk predict the future. Benar. Jadi emas seperti apa yang misalnya nih kita lihat atau Sherly lihat, Indonesia emas 2045 itu adalah mereka yang mindsetnya merdeka dan punya empati. Karena itu yang menjadi ciri khas orang-orang Indonesia. Wah, orang Indonesia kalau bicara empati tinggi banget, Bil. Benar. Iya gak sih? Karena kalau bicara pintar, cerdas, logis, mungkin kita banyak menemukan itu di barat. Tapi seberapa bisa mereka menyeimbangkan itu dengan empati misalnya ya, ini kan pertanyaan-pertanyaan kritis aja. Tapi kalau di Indonesia ada satu bencana alam, buka aja open donasi, itu gak lama Bil, karena empati Indonesia tinggi banget. Semangat gotong royong. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu kan adalah slogan kita dari awal. Perbedaan mah banyak Bil, pasti ada. Dan Indonesia tuh kayaknya udah selesai deh dengan perbedaan banyak banget dari ujung barat sampai ujung timur. Tapi at the end kita bisa membuktikan bahwa kita fokus pada tujuan yang sama. Untuk menjadi bangsa yang merdeka saat itu ya. Maka sama, anak muda hari ini 20 tahun ke depan kita fokus pada tujuan yang sama. Kalau mau konsisten berarti fokus pada Pancasila misalnya. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa gak ada lagi anak-anak yang
pengen mendapatkan pendidikan yang layak tapi nggak bisa, atau kesehatan yang gapnya tinggi sekali antara yang berpunya dan tidak punya. Bukankah itu cita-cita kita semua? Iya. Mengenai ada yang berangkat dari pendidikan, kesehatan, kreatif, sosial, budaya, fight for it. Cara kita beda-beda, tapi 20 tahun ke depan kalau nilai itu kita jaga, saya yakin kita akan ketemu pada barisan yang sama kok. Barisan anak muda yang sebetulnya targetnya sama, jalurnya aja yang berbeda. Benar. Aku juga kebayang seperti itu. Mungkin orang-orang penting atau orang yang punya jabatan tinggi, itu versi 20 tahun lalu mungkin mereka punya mimpi A, mimpi B, mimpi yang mungkin sama. Dan sekarang mungkin mereka sejajar. Tapi balik lagi ke kata tadi, apakah mereka memanfaatkan kecerdasan, mereka memanfaatkan empati, itu kembali lagi ke kepentingan pribadi ya. Itu kita tidak bisa kayak mentok dia akan terus baik seperti itu. Terlepas dari sisi kepentingan, aku tidak bisa memahami atau mengejak si manusia A, si manusia B ya. Setelah kehidupan ya. Bener sih, karena ada dua hal. Saya jadi teringat, Bill, ada dua hal pada manusia itu yang gak ada batasnya. Pertama, kebodohan. Bodoh tuh gak ada batas. Pintar tuh mungkin ada batasnya, tapi kalau bodoh tuh gak ada batasnya. Yang kedua adalah greedy, tamak, rakus. Jadi kalau diikutin terus mau nggak ada selesainya kan? Benar. Mau lagi kita dapat sepeda, mau dapat motor, karena ada peluangnya di greedy itu ada peluangnya. Benar. Nah itu yang kita nggak tahu ketika kita belum ada di posisi itu, Bill. Benar. Right? Ya sekarang kita anak muda di sini posisinya, kita belum tahu rasanya jadi misalnya ya, jadi di posisi itu tuh kayak gimana ya? Jangan-jangan kalau kita ada di posisi itu, anginnya juga sekencang itu kali ya, Bill. Bener, pressure-nya tuh dari atas ada lagi pressure-nya. Jadi kayak saya nggak berani ngejudge juga gitu. Tapi kalau ada hal yang kita anak muda butuh persiapkan adalah keseimbangan dua hal itu sih. Itu menurut saya. Ini permainan peran sih. Selagi kita masih muda dan selagi kita punya peran, terutama di dunia kreatif seperti ini, ya kita menyuarakan apa yang bisa kita suarakan kan. Setuju. Ya. Shirley, ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Indira. Halo Kak, aku pembaca buku Kakak Mencari Intisari. Aku ingat ada beberapa kalimat penting, tapi menurut Kakak sendiri yang nulis, kalimat apa yang paling tertanam di benak Kakak dan ingin di-sharing ke kita semua? Cuma boleh satu. Dia bilang satu sih. Oke. Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Iya, karena kadang-kadang kita take it for granted aja apa yang Tuhan kasih. Padahal itu tuh kesempatan. Dan kalau dulu ya udah jalanin aja. Kalau dulu sering kayak gitu ya, jalanin aja gitu. Belakangan akhirnya sadar bahwa bukankah kita yang sekarang adalah akumulasi dari keputusan-keputusan atau mungkin sacrifice yang tadi kita bahas ya, Bill. Yang pernah kita lakukan sebelumnya gitu. Jadi setiap kali misalnya Sally malas, setiap kali Sally udah berpikir kayaknya mau nyerah aja deh, ya udah nikmati aja, sekalipun berat nikmatin aja, Sher. Karena bisa jadi masa-masa ini akan kamu kenang nanti, entah hasilnya positif, entah hasilnya negatif. Ya udah, ini cuma sekali, lakukan yang terbaik supaya hidup kamu berarti. Kalaupun hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi nggak apa-apa, you just do your best, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Itu. Dan kalaupun untuk misalnya Indira dan kawan-kawan yang membaca, kalaupun ada boleh ditambahkan satu lagi, kadang-kadang di zaman sekarang tuh kita sering mengambil standar dari kebanyakan orang, misalnya. Iya tapi kan kata orang yang baik itu begini misalnya gitu, di usia sekian udah harus punya A, di usia sekian harus punya B. Oh ternyata cara untuk sukses itu pakai jalur A misalnya gitu. Nggak salah sama sekali. Bagian baiknya silahkan diambil, tapi saya percaya bahwa di antara 8 miliar manusia di dunia ini cuma ada satu kamu, cuma ada satu Bilal, cuma ada satu Indira, cuma ada satu Shirley misalnya, dengan keunikan dan latar belakang kita masing-masing. Jadi fokus saja pada ya udah Tuhan tuh ngasih potensi apa sih ke kita. Dan maksimalkan itu, be you, jadi diri kamu sendiri. Jadi tugas kita sebetulnya adalah kenali siapa kita dan peran kita apa. Ya udah lakukan. Dengan kayak gitu saya pikir kita sebetulnya benar-benar mengupas hal-hal inti dari diri kita sih. Self awareness-nya ada, targetnya ada, kita enjoy the process, entah itu positif atau negatif, entah itu menyenangkan atau enggak.
Itu sih, anak muda fokus aja pada hal-hal inti. Kalau kita nggak fokus pada hal-hal yang penting, kita otomatis akan jadi manusia yang sibuk. Intinya tidak membuang potensi diri ya. Ya. Maksimalin. Ya. Kita ke pertanyaan kedua dari Maulida Putri. Halo Kak, aku anak daerah juga yang ingin merantau ke ibu kota. Kira-kira ada tips simple nggak ya untuk wanita-wanita yang merantau, terutama kalau dari keluarga aja kurang mendukung? Wow. Wanita merantau. Keluarga kurang mendukung. Saya harus bilang begini, adalah sebuah privilege ketika keluarga mendukung target dan cita-cita kita, Bill. Yep. Karena sebagian orang merasa ya udah keluarga mendukung ya udah, padahal itu privilege yang perlu disyukuri. Yang kedua adalah apalagi perempuan, matriksnya tadi bertambah perempuan. Saya pengen bilang sekarang tuh ternyata udah bukan zamannya lagi perempuan mengatakan ayo dong, kan kami perempuan, tolong hormati kami dong. Ayo dong, karena kita perempuan kasih dong jatah 30% misalnya. Kuota untuk kita. Sekarang tuh justru masanya adalah show it first. Kamu, apa yang bisa kamu berikan? Show it on the table. Tunjukkan value kamu ada di mana, bring it on the table. Dan dengan sendirinya hormat itu akan muncul, kesempatan itu akan muncul. Dan kalaupun ada yang harus, menurut Shirley, yang perlu di-highlight adalah hari ini perempuan, merantau, mungkin orang-orang sekitar kurang mendukung, prove it. Buktikan bahwa kita memang layak. Show it. Tunjukkan bahwa sekalipun perempuan, kita bisa kok melakukan A dengan standar B misalnya, dan dengan sendirinya kesempatan itu akan muncul. Dengan cara kayak gitu, saya pikir perempuan apapun latar belakangnya, dari manapun dia, itu akan punya tempat sih. Dan kalaupun mau ditambahkan terakhir, laki-laki dan perempuan itu hari ini dapat kesempatan, menurut Shirley, dapat kesempatan yang sama. Sekalipun stereotip pada umumnya itu masih melihat bahwa emangnya perempuan mampu ya? Perempuan mampu yang memimpin. Bukannya perempuan itu masih sering pakai mood ya dalam memutuskan, pakai perasaan. Maka justru di situ tantangannya. Bisa nggak ya kita perempuan? Betul sih kita makhluk rasa, tapi ketika harus memutuskan, ketika dibutuhkan, kita bisa kok menggunakan logika. Show it, tunjukkan. Iya sih, kita adalah makhluk yang kadang-kadang nggak logis kalau berpikir, apalagi dalam menyelesaikan masalah. Tapi ketika dalam organisasi atau di peran-peran publik atau satu peran-peran tertentu, kita tahu harus melakukan apa yang dibutuhkan kok, bukan yang diinginkan. Dan ketika perempuan mampu menyeimbangkan sisi itu, saya yakin, apalagi kalau merantau ya. Kenapa meng-highlight rantau? Karena biasanya mereka yang merantau itu mengeluarkan versi-versi terbaik karena dia ditekan oleh dapat pressure gitu. Benar. Dia keluar dari zona nyaman. Yang mungkin kalau di kampungnya atau di lingkungannya ya semua orang juga tahu aku kan. Ya semua orang juga paham dengan kebiasaanku gitu. Tapi ketika merantau ya aku nggak kerja ya mungkin aku nggak makan. Misalnya gitu ya, Bill. Aku nggak menyelesaikan tugasku ya siapa yang akan menyelesaikannya, misalnya kayak gitu. Dan di posisi-posisi kayak gini, seseorang biasanya mengeluarkan versi terbaiknya karena berada pada survival mode. Jadi keluar versi terbaiknya, dan ketika itu dilakukan over and over again, terus dilakukan, bukankah kita sedang membentuk karakter? Benar. Jadi siapapun para perantau di sana, termasuk dalam hal ini karena di-highlight perempuan, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi versi terbaik diri. Berat sih emang. Berat pasti. Sakit sih emang. Perempuan lagi ya. Perempuan atau apalagi keluarga nggak mendukung. Tidak mendukung. Tapi justru itu boleh jadi cara Tuhan untuk melayakkan kita pada kesempatan yang boleh jadi lebih besar ke depan. Karena bisa jadi konteks keluarga tidak mendukung, aku notice beberapa teman-temanku itu karena keluarga juga tidak pernah merantau. True. Jadi ada stigma bahwa merantau itu kan berbahaya, apalagi anak wanita, perempuan di daerah yang asing. Konteks tidak mendukung ya jangan merantau berarti. Ya. Jangan merantau, tapi dia tetap merantau. Iya, itu sama dengan gini, Bill. Saya nggak bermaksud mengotak-ngotakan ya. Kamu kalau udah lulus nanti jadi A aja ya. Misalnya kalau di sebagian daerah kamu jadi sebutlah ASN misalnya. Iya nggak salah karena di masanya
orang tua kita itu adalah pekerjaan paling aman misalnya. Benar. Tapi di zaman kita sekarang opportunity sangat terbuka. Pertanyaannya adalah apa yang dikejar dari ASN? Keamanan finansial, bukankah sekarang ada banyak caranya? Misalnya gitu ya. Yeah. Atau misalnya, wah itu adalah baju yang bisa kita bawa kalau menghadap mertua, misalnya gitu, kayak aman banget misalnya. Bukankah sekarang juga ada banyak cara untuk bisa meyakinkan mertua bahwa kita mampu, misalnya gitu ya Bill ya. Jadi pertanyaan kritis anak muda bisa banget untuk menjawab tantangan-tantangan tadi selama kita berani proof, buktikan. Nah, karena akan melawan status quo kan. Sebelumnya pasti. aman itu adalah ketika A, B, dan C. Sebelumnya perempuan itu akan lebih aman ketika A, B, dan C. Maka untuk melawan status quo itu aman kan yang dikejar. Oke, kita perempuan tetap bisa aman dengan nilai-nilai kita, tapi merantau. Jadi bagian itu sih yang menurut saya menjadi poin. Bisa jadi Indira tadi adalah perempuan pertama di keluarganya yang membuktikan bahwa bisa kok perempuan merantau tapi tetap memegang nilai, misalnya benar. Bisa kok misalnya perempuan membuka usaha tapi misalnya tetap menjaga nilai-nilai tertentu misalnya. Jadi ya bisa jadi adalah orang pertama di keluarga yang tidak sesuai dengan garis keluarganya gitu. Jadi dan itu saya pikir sah-sah aja dan butuh dibuktikan. Yap. Butuh social proof juga untuk keluarga. Iya, betul banget. Nah, kalau orang lain yang salah paham sih nggak apa-apa ya, Bill. Iya. Nah, kalau keluarga ini kan lingkungan terdekat kan, Bill. Kayak kita bilang awal tadi, miskom tadi ya. Miskom. Dan miskom sama orang jauh tuh menurut saya sesuatu yang ya wajar-wajar aja. Tapi kalau miskom dengan orang terdekat, wah itu bahaya. Orang tua lagi. Orang tua. Konteksnya mungkin kita sekarang sebagai anak. Sama dengan kawan-kawan kita yang udah menikah. Miskom dengan gontok-gontokan dengan orang luar nggak apa-apa. Tapi kalau suami miskom sama istri atau istri miskom sama suami, wah itu udah pecah, Bill. Benar. Jadi bagi Sherly komunikasi terutama dengan orang-orang terdekat itu menjadi kunci untuk kita akhirnya yakin dengan apa yang kita lakukan. Bagi Sherly ya. Sehingga konteksnya kalau perempuan merantau sering disalahpahami, cek yang sering salah paham itu siapa. Kalau orang terdekat, komunikasikan, prove it, buktikan. Buktikan kalau kita bertanggung jawab dengan keputusan kita, dengan apa yang kita inginkan. Karena Bill, kadang-kadang pokoknya aku mau merantau, pengen membuktikan dan lain-lain, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari masih belum bisa bertanggung jawab. Misalnya, setelah melakukan A, ya udah deh nanti biar orang tua aja deh yang menyelesaikan misalnya. Ya udah deh nanti biar orang tua aja yang ngingetin. Padahal itu kan sebetulnya hal-hal kecil yang bisa kita mulai dari diri kita untuk membuktikan ke diri kita dan ke sosial, ke orang tua bahwa mah, pah, ayah, bunda, kita tuh bener kok pengen melanjutkan cita-cita kita ke bidang A, bukan bidang B yang mama inginkan. Kita tuh bener kok pengen melakukan X, bukan melakukan Z sebagaimana yang papa mungkin inginkan. Sebetulnya itu tes dari orang tua. Karena orang tua mana sih, Bill, yang menginginkan anaknya gak sukses? Benar. Pasti pengen anaknya sukses. Cuma definisi sukses 10 tahun atau 20 tahun yang lalu boleh jadi beda nih. Ya, belum tentu relevan di betul di zaman kita sekarang. Dan caranya kan semakin banyak, semakin terbuka. Gitu. Mending anak bapak bikin podcast deh biar sukses. Atau diundang di podcast Bilal. Podcast sukses itu. Alright, ini pertanyaan terakhir ya dari Indra Maulana. Dia nanya, halo kak, aku followers kakak sejak lama. Kira-kira apa ya satu hal dalam diri kakak yang masih terus ingin diperjuangkan untuk diperbaiki terus sampai hari ini? Satu hal di diri Sherly yang ingin diperjuangkan atau ya ingin diperbaiki terus gitu? Mindset sih. Kalau Sherly boleh mengelaborasi mindset dan ego. Jadi Sherly tuh berusaha banget untuk gelas itu jangan sampai penuh. Karena once gelas kita penuh, sebetulnya kita tuh gak belajar hal baru, Bill. Jadi kalau misalnya nih ada kawan-kawan, Sher kayaknya tadi kamu salah deh. Sher kayaknya tadi kamu keliru deh. Sher kayaknya tadi nada kamu terlalu tajam deh. Misalnya ya, Bill. Sherly langsung menolak, misalnya, enggak kok aku udah tahu. Itu tuh kita menolak sesuatu yang boleh jadi itu adalah cara kita bertumbuh. Itu mungkin jadi tantangan Sherly. Ada istilah bahwa orang yang sok tahu sebetulnya dia tidak tahu. Orang yang tahu
benar-benar tahu, sebetulnya dia akan terus belajar. Jadi ketika misalnya mendengar entah dapat masukan, kritik, saran, selama itu relevan dan jelas ya alasannya dan konteksnya, ya udah terima aja. Mau dari tukang parkir sekalipun terima aja. Karena bisa jadi mutiara hikmah kan tersebar di mana aja. Benar. Jadi ya udah terima aja. Mungkin itu yang jadi PR Sherly untuk mengendalikan pikiran bahwa boleh jadi ada yang kamu nggak tahu. Belajarlah dari semua orang. Gak usah pandang-pandang bulu dari siapa kamu belajar, selama itu memang benar dan bagus ya ambil aja. Bukan caranya menyampaikan bagus, tapi apa yang disampaikannya benar. Jadi mungkin juga tantangan bagi saya karena perempuan kali ya Bill. Yep. Jadi terjebak dengan sesuatu yang sifatnya cara pada melupakan esensi. Tantangannya adalah fokuslah pada esensi, bukan pada cara. Ya cara penting, tapi mungkin PR Sherly adalah untuk segera fokus pada esensi. Dan yang kedua adalah ego. Karena ya namanya manusia ya Bill ya. Yeah. Ego itu termasuk sebetulnya masih bisa sih kita melakukan A, tapi badan udah nggak mampu. Ego Sherly misalnya kepengennya segini terus, termasuk manage ekspektasi kan, akhirnya ya udah kalau memang ternyata mampunya segini ya udah gitu. Karena kadang-kadang itu jadi nggak baik buat Sherly, nggak baik buat tim, nggak baik untuk orang-orang sekitar gitu. Kalau memang ternyata yang harus dilakukan A dan ya kemampuan kita adalah sampai di A saat ini, ya udah kita lakukan A. Sesudah itu lompatannya kemana, baru kita lakukan B. Nah kadang-kadang mengatur ekspektasi ini yang Sherly masih emang nggak bisa ya dengan melakukan ini tuh dapatnya ke sana gitu, dan itu capek sendiri. Mungkin itu tantangan Sherly kalau untuk diri Sherly ya Bill. Tapi kalau ditanya what's beyond it, apa dari di luar itu apa yang pengen dilakukan, tantangan yang hari ini Sherly pikir menjadi mungkin Sherly mengambil itu menjadi tanggung jawab Sherly adalah tetap menyalakan harapan apapun yang terjadi. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa kayaknya udah selesai deh, tapi karena ada satu orang yang kita juga nggak tahu sih dia siapa, tetap menyalakan harapan, oh ternyata harapan itu masih ada. Baru kemudian yang lain berani melakukan A, B, dan C. Nah Sherly ingin sekali Sherly atau misalnya tim dan lain-lain menjadi bagian dari yang tetap menyalakan harapan itu. Sekalipun misalnya kan ada istilah teori yang kayak menyebutkan bebek berenang, di atasnya tuh kayak dia biasa santai aja. Gitu. Padahal di bawah itu kayak dia tuh berusaha banget untuk tetap berada pada keseimbangan dan bergerak gitu. Nah mungkin tantangannya adalah orang nggak perlu tahu kondisinya kayak gimana yang sebenarnya. Yang perlu orang tahu bahwa kalau api atau kalau nilai yang kita bawa itu memang sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, orang hanya perlu tahu bahwa baik-baik aja kok. Orang nggak perlu tahu dapurnya gimana, orang nggak perlu tahu hal-hal yang tidak menyenangkannya, dan biarkan itu menjadi sesuatu yang bisa menyalakan harapan-harapan lainnya. Mungkin konteksnya bukan nggak sama gitu ya, mungkin harapan dalam bidang A, B, dan C, tapi itu yang akhirnya membawa mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi realitas sosialnya akan terjadi. Gitu sih menurut Sherly. Iya. Itu relatability sih. Maksudnya banyak orang di luar sana yang lagi di fase gelap, terus ketika melihat secercah cahaya gini kayak there is a way out, atau cahaya yang besar ternyata, dan dia juga bisa melewati fase itu, kenapa aku tidak bisa gitu ya. Right. Padahal sebetulnya mungkin di balik cahaya ini tuh berapa orang misalnya nih yang berusaha banget untuk menjaga cahaya, secercah cahaya itu untuk tetap ada. Tapi ketika energi dan frekuensi itu ditangkap oleh orang lain di fase dan kondisi yang mungkin berbeda ya Bill. Iya ya, masih ada ya harapan itu. Ya udah, dia menggerakkan juga yang lain. Dan Sherly percaya lingkaran kebaikan dan kebenaran. Jadi dia akan ibaratnya tuh kayak kalau kesetrum dia akan nyetrum terus ke yang lain. Sherly pengen banget berada pada bagian yang mungkin bagian yang menyetrum, atau kadang-kadang Sherly disetrum. Sherly pengen menjadi bagian itu. Sekalipun misalnya ya berat sih kadang-kadang. Tapi itu bagi Sherly adalah tantangan kita misalnya dengan tim ngobrol untuk membuat ya harapan itu harus tetap ada. Oke, Kak Sherly, sebelum kita tutup podcast ini, aku mau nodong pertanyaan.
the worst advice yang pernah kamu dengar? The worst advice. Kalau orang jahat ke kamu, ya nggak apa-apa jahat sama mereka. Itu bagi saya worst. Karena orang jahat, orang melakukan sesuatu yang mungkin nggak baik ya, apapun. Misalnya dia ngambil hak kita, atau dia ngomongin kita, atau dia melakukan sesuatu yang menurut kita, kok dia gitu sih sama kita. Itu sama sekali nggak menunjukkan kualitas kita. Biarin aja. Itu justru nunjukin kualitas mereka. Kualitas kita ditentukan berdasarkan respon apa yang kita berikan. Jadi bagi Shirley, statement itu, ya gak apa-apa dong dia kayak gitu. Gak apa-apa dong kita kayak gitu ke dia. Toh dia juga kayak gitu ke kita. Itu, that's the worst. Ya, itu menunjukkan kelemahan kita. Itu menunjukkan kualitas lo ada di mana. Orang jahat sama lo, ya lo tetap harus baik sama mereka. Karena itu menunjukkan kualitas kamu ada di mana. Titik. Jadi kalau kamu baik ya baik, jangan mau itu dirusak oleh sesuatu yang boleh jadi di bawah standar kamu dalam memperlakukan orang. Misalnya ada orang yang melakukan atau ngomongin sesuatu yang, kok dia ngomongnya gitu ya? Jangan diikutin. Justru, oh gitu ya? Gimana kalau, jadi justru dengan cara itu kita bisa memberikan, bukan menerangi ya, karena kalau menerangi itu seolah-olah kita udah lebih gitu. Tapi di situ justru kita memberi jalan bagi orang lain untuk bertumbuh. Ada kok cara berpikir lain. Kalaupun Shirley harus menutup, dari situ akhirnya Shirley sadar bahwa kalau kamu merasa punya satu standar tertentu, jangan biarkan orang lain merusak standarmu hanya karena mereka berada di bawah itu. Karena kalau kamu membiarkan orang lain mewarnai kamu, sebetulnya kamu belum kenal dengan siapa kamu. Ketemu sama orang A, ya udah kamu jadi A. Ketemu sama warna merah, kamu jadi warna merah. Bunglon. Jadi bunglon dan capek banget jadi orang kayak gitu. Dilalahnya adalah semakin kesini saya semakin menemukan banyak orang yang kayak gitu. Ketemu sama B nanti dia jadi B. Ketemu sama warna hijau, dia jadi hijau. Ya terus warnamu di mana? Gimana cara saya menghargai Bilal kalau Bilal berubah-ubah terus warnanya? Itu capek sih Bil. Jadi akhirnya ya udah tunjukin warnamu di mana dan jangan biarkan orang lain akhirnya mempengaruhi warna, apalagi warna itu sudah jelas sangat bisa dipertanggungjawabkan. Fight for it. Thank you so much. Luar biasa. Aku sangat bangga sama Mbak Shirley. Orang Thank Aceh you, keren banget. Bill. Aku mau tutup dengan bahasa Acehnya. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Sampai jumpa Mbak Shirley. Sampai jumpa semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.